Oke, di video sebelumnya kita sudah pakai contoh ya. Cuma mungkin perlu contoh numerik ya. Jadi contohnya kurang isi angka-angka ya. Jadi mungkin agak membingungkan bagi beberapa orang ya. Jadi coba kita contoh sekarang ini masih neural network ya. Neural network ya. Jadi umpamanya kita punya input threshold input ya. Ini umpamanya inputnya konstan ya. Min 1. Terus ini pada faktor pengali ya. Ini ada bom beratnya ya, itu untuk threshold seperti itu. Terus di sini ada input 1 X1 dengan faktor pengalinya W1 ya. Di sini ada input 2 dengan faktor pengalinya W2 ya. Terus outputnya ini pergi ke summation umpamanya. Kita bilang outputnya di sini P ya. Jadi ini pergi ke threshold ke neuralnya ya. Seperti itu ya. Dan ini outputnya Z umpamanya. Oke. Nah, umpamanya kita anggap dulu nilai awal, umpamanya di sini nilai awal kita anggap contoh sebagai contoh ini 2 ya. Ini nilai awalnya umpamanya setengah. Ini nilai awalnya juga setengah ya, seperti ini. Oke. Jadi kita punya umpamanya kita harapkan apabila inputnya ini satu-satu kayak AND gate ya. Ini 1 dan 1. Maka harapannya kita pingin dia datanya kita ya, kita pingin dia kalau ini 1, ini 1, kita pingin dia outputnya 1. Oke, kita cek sekarang apa yang terjadi pada sistem kita ya dengan nilai pemberat seperti ini dan nilai ini threshold ya. Kita lihat di sini berarti di sini ada minus 2, di sini ada 1 dikali setengah, di sini ada 1 dikali setengah. Jadi P, nilai P itu sama dengan X1 ya, X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2 ya. Terus ini ada min 1, jadi min 1 dikali T. Oke, kita masukkan nilainya. Ini adalah setengah, ini juga setengah, ini 2 ya. Jadi kita dapat di sini nilainya adalah min 1. Oke. Nah, kalau di sini min 1 berarti nilai Z-nya, Z itu adalah fungsi sigmoid ya. Jadi Z itu sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus P. Oke. Jadi kita masukkan P-nya min 1, jadi kita dapat 1 per 1 plus E pangkat 1. Ya, jadi ini nanti hasilnya kalau kamu masukkan hasilnya 0,269 ya. Nah, ini outputnya kita kalau inputnya 1-1, tapi ekspektasinya kita dia nilai 1 ya. Maka kita perlu update nilai T W1 W2 ya. Jadi caranya adalah pakai oke, jadi kita taruh di sini ya. Jadi kita umpamanya mau mencari delta T ya, atau delta W1 dulu ya, nanti delta T-nya delta W1 ya. Jadi kamu lihat di video sebelumnya, delta W1 kita mulai dari sini, di sini ada output ya. Itu akan nanti sama dengan faktor pengali. Di sini plus minus nggak masalah ya. Nanti sekarang kita pakai plus ya. Ini faktor pengali ya, nanti akan diberikan di soal ya. Di sini ada output, berarti di output kita tulis D min Z. Oke. Habis itu kita pergi ke sini, kita ketemu sama fungsi threshold. Jadi kita harus kalikan dengan apa?
nilai Z kali 1 min Z ya. Sampai sini. Sampai situ kita pergi ke sini. Sini input, berarti tinggal dikali dengan X1. Jadi itu delta W1 ya. Delta W2 juga sama. Jadi kita mulai dengan faktor pengalinya ya di sini. Terus di sini ada output sehingga kita tulis D minus Z. Di sini ada fungsi neural ya. Jadi kita tulis Z 1 min Z. Terus kita pergi ke sini, ini input. Jadi kita tulis ini X2 ya. Itu back propagation-nya seperti itu. Oke. Untuk delta T kita pergi ke atas sekarang, dari sini juga sama, jadi sama semua. Ini faktor pengalinya D min Z. Sini Z 1 min Z. Kita pergi ke sini, ini inputnya min 1, jadi kali min 1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai Z-nya sama D-nya ya. Yang ini Z-nya kita dapat sekian, D-nya 1 kan, D-nya itu output yang kita inginkan ya. Sehingga kita dapat umpamanya delta W1 itu sama dengan, umpamanya saya berikan nilai pengali ya. Di soal umpamanya saya berikan nilai pengali itu sama dengan 10 umpamanya ya. Jadi tinggal ditulis W1 itu 10 kali D itu 1 ya, kita ingin outputnya 1 ya. Z 0, ini ya 0,269 min 0,269 dikali Z 0,269 dikali 1 min 0,269 kali X ya. X1 apa? Di sini X1 1. Oke. Jadi kali 1. Nanti ini kamu dapat hasilnya adalah sebentar, tadi sudah saya hitung ya. Itu kalau nggak salah hasilnya 1,4 ya. Jadi coba pastikan di saya benar apa enggak ya. Ini 1,4 hasilnya. Oke. Nah, untuk delta W2 juga sama, kamu dapat nanti 1,4. Nah, untuk delta T nanti kamu dapat, karena ada min 1 di sini ya. Jadi ini min 1,4. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mengupdate? Jadi kita lihat nilai sebelumnya. Ini adalah nilai sebelumnya ya. Jadi kita sekarang ini ubah menjadi T baru ya. Jadi saya taruh di sebelahnya ya. Jadi kita punya nilai T awalnya itu 2, W1 itu setengah, W2 itu setengah ya. Jadi kita update W1, saya tulis di sini ya. Jadi W1 itu sama dengan awalnya adalah setengah ya. Setengah ditambah delta W itu ditambah 1,4. Jadi nanti ini 1,9 ya. Oke. W2 juga sama. Awalnya setengah, jadi kamu ubah sekarang ditambah 1,4. 1,9. Oke. Sedangkan T itu awalnya tadi 2 ya. Sedangkan delta T min 1,4. Sehingga dikurangi 1,4 sehingga kamu dapat nanti T yang baru adalah 0,6. Oke. Jadi sekarang kita tinggal masukkan nilai yang baru ini ya ke networknya kita yang ini. Jadi kita ganti semua ya. Jadi ini nanti T-nya jadi 0,6, W-nya jadi 1,9, ini jadi 1,9.
Oke, nah sekarang kita cek fungsinya apakah dia sekarang benar ya. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi kita masukkan ini nilai yang baru ya. Jadi P itu sekarang ini 1. Jadi 1,9 ya kali 1. Ini pemberatnya 1,9 ditambah 1,9 ya. Dikurangi 0,6. Jadi ini 3,8 kurangi 0,6 ya. Jadi kamu dapat 3,2. Oke, jadi ini nilai nanti yang baru ya di sini. Sekarang akan dia masuk ke situ sehingga kita dapat Z yang baru adalah 1/1 plus E pangkat min P ya. Jadi min P 3,2. Adik kamu masukkan nilainya ini sekitar 0,96. Nah ini sekarang mendekati nilai yang ini. Oke, jadi gitu caranya mengupdate nilai weight atau pemberat ya atau threshold pada sistem neural network ya. Oke, jadi sampai ketemu pada video berikutnya.